Selamat pagi anak-anakku sekalian, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bisa lihat semuanya sudah lengkap ya. Silakan mungkin bisa Tasya hari ini untuk bisa pimpin doa agar kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Tasya. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tasya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran IPA kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian listrik. Kalian sudah belajar bagaimana listrik rangkaian paralel dan seri, ya kan? Keuntungannya apa kalau kalian menggunakan listrik rangkaian seri? Keuntungannya apa kalau kita menggunakan rangkaian paralel? Jadi memang setiap rangkaian ada keuntungan dan kerugian, kelemahannya seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai energi listrik dan daya listrik. Apa bedanya? Ya, kita Mr. Share screen dulu pembelajarannya. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai energi dan daya listrik. Seperti itu ya. Jadi kompetensi dasar yang kalian harus dapatkan dalam pembelajaran pada pagi hari ini adalah menerapkan konsep rangkaian listrik, energi, dan daya listrik, sumber energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Jadi harapannya adalah memang kalian supaya dengan kita belajar tentang listrik dinamis khususnya, ya harapannya adalah kalian bisa mengarah pada menghemat energi listrik seperti itu. Indikator pencapaian kompetensi dasar adalah dalam pembelajaran hari ini kalian satu bisa menjelaskan tentang energi listrik, ya. Yang kedua bisa menjelaskan tentang daya hantar listrik. Yang ketiga bisa menjelaskan tentang bagaimana menghitung biaya penggunaan listrik. Dan yang keempat menjelaskan tentang menghemat listrik seperti itu. Jadi nanti ada dua hal besar yang kalian harus pahami di sini, apa bedanya energi dengan daya listrik. Yang kedua, bagaimana kalian bisa menghitung biaya penggunaan listrik di rumah. Jadi supaya kalian bisa berhemat. Oh, mana sih yang mana sih yang membuatnya menjadi boros biayanya seperti itu ya. Nah, di sini bisa punya gambaran sedikit tentang energi dan daya listrik ya. Jadi energi listrik ya, kita sudah mengetahui bahwa arus listrik dan akan mengalir dalam suatu penghantar seperti itu ya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Poinnya adalah besar usaha ya, besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tersebut itu yang kita sebut sebagai energi listrik. Masih ingat konsep pertama kita bahwa listrik itu bisa mengalir itu kan karena ada muatan listrik. Seperti itu ya. Jadi ada muatan listrik yang bergerak, yang pindah. Nah, usaha agar muatan listrik ini bisa berpindah itu yang kita sebut sebagai energi listrik. Nah, selanjutnya ya, daya listrik. Apa itu daya listrik? Jadi daya listrik ini seperti pelajaran kita waktu kelas 7 dulu kalau kalian ingat, daya itu artinya kan usaha persatuan waktu. Ya, usaha persatuan waktu. Ini berarti juga sama. Artinya apa? Artinya usaha tadi atau energi tadi yang dibutuhkan ya, yang terlibat dalam arus listrik ini tadi, itu yang kita sebut sebagai daya listrik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Enggak, Mister. Ya, dia? Enggak kok, udah jelas. Oke, sudah jelas. Oke. Untuk memperjelas lagi, Mister punya satu video. Oke, di sini satu video, semoga bisa lancar.
down in the description. If you have already done with the previous videos, then let's move on. We know that when we apply voltage to a circuit, and by circuit I mean a closed path, electrons starts flowing through that circuit. Now, definitely when these electrons are flowing through this circuit, some work is being done to move electrons. This work done in moving electrons in unit time is what we call as electric power. We can also relate this with weightlifters. They have to lift the weight against the pull of gravity. If the weight is very heavy, or if they have to lift it very high, the amount of work done is also has to be very high. And this work done is called as power. In similar way, when we apply voltage to a circuit, electrons will start flowing against the opposition offered by resistance. Now, definitely, when these electrons are flowing through the circuit, some work is being done to move electrons. And this work done in moving electron in unit time is what we call as electric power. We can define power. Jadi sebelum kita masuk ke LKPD, Mister punya satu pertanyaan ya. Dua pertanyaan ya. Jadi sebelum masuk ke LKPD, Mister punya dua pertanyaan. Yang pertama adalah apa perbedaan energi dan daya listrik? Sebetulnya kalau kalian tadi sudah mendengarkan, menyimak dengan baik ya video tadi, pasti bisa menjawabnya. Nanti kita akan cari tahu di LKPD-nya juga sudah ada nanti. Yang kedua adalah bagaimana cara PLN menghitung besar tagihan rekening listrik. Ya, ini yang Mister harapkan kalian nanti bisa minimal bisa menghitung ya, supaya ya tidak perlu kita sering-sering menghitung ya, mengecek apakah PLN ini menghitungnya sudah benar atau tidak, tetapi minimal kalian tahu ya besarnya biaya tagihan listrik di rumah itu karena apa, besarnya karena apa, seperti itu ya, supaya kalian bisa menghemat ya. Misalkan ternyata lebih banyak karena AC Mister. Nah, akhirnya kalian mungkin bisa berhemat, mungkin hanya pada siang hari AC dinyalakan, atau mungkin bisa menggunakan timer seperti itu ya. Oke, kita masuk ke LKPD. Mister tunjukkan dulu sebelum nanti Mister bagi kalian menjadi per kelompok ya. Kemarin juga sudah Mister bagi kelompoknya. Oke. Nah, kelihatankah LKPD-nya? Iya, kelihatan. Oke. Jadi ini adalah LKPD kalian ya. Ini yang pertama, nanti kalian tinggal seperti biasa, kalian tulis di sini ya anggota kelompoknya memanjang seperti ini ya. Misalkan anggota kelompok 1 itu Mister bacakan lagi supaya ingat, ada Fanya, ada Abi, ada Deva, ada Jocelyn. Untuk kelompok 2 nanti ada Tasya, ada Kemi, ada Risa, kemudian ada kelompok selanjutnya ada Katabel, Dia, Keisha, Nabila. Berarti kelompok 2 tadi ada Raffi ya. Nanti seperti itu. Oke. Mister lanjutkan. Untuk halaman keduanya, setelah kalian tulis anggota kelompoknya, kalian di sini adalah percobaan energi dan daya listrik ya. Tujuannya adalah melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan tentang daya listrik, itu yang pertama. Yang kedua, melalui diskusi juga kalian dapat menjelaskan tentang menghitung biaya penggunaan listrik. Nah, nanti kalian tulis hipotesa di sini ya, kira-kira 2 poin tadi ya, dari tujuan ini tadi, kira-kira dan percobaan yang kalian nanti diskusikan ya, hasil hasil perhitungan yang kalian observasi yang kalian lakukan di rumah ya, menghitungnya tadi, itu kalian boleh tuliskan di sini kira-kira kesimpulannya apa, tulis di hipotesanya. Kemudian nah di sini hasil diskusinya ya, kalian boleh lihat di sini kan ada 2 kegiatan ya. Kegiatan pertama adalah daya listrik ya, kegiatan pertama dan daya listrik. Jadi kalau misalkan di sini ada kelihatan ya, ada bola lampu
di sini ada pemanas. Di sini ada ya pemanas, di sini juga ada pemanas, di sini ada setrika, ya elemen setrika. Jadi sudah ada datanya. Biasanya kan kalau kita beli barang ya barang elektronik itu ada datanya di sini. Misalkan tertulis 220 volt 18 watt. Itu artinya apa sih kira-kira? Nah, kalian kemarin nulisnya apa ya? Jadi ada 220 volt 350 watt. Kira-kira artinya apa? Nah, tulislah di sini nanti ya. Kalian bisa diskusi dengan teman-teman. Walaupun mungkin misalkan nanti dalam satu kelompok ya jawabannya berbeda-beda. Kalian diskusikan mana yang kira-kira benar setelah melihat dari video pembelajaran tadi. Nah, yang kedua, kegiatan kedua adalah menghitung biaya penggunaan listrik. Nah, di sini Mister ambil berapa benda ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 benda saja yang mungkin lebih rata-rata ya, pasti ada di rumah kalian. Nah, mungkin kalian tidak punya lampu, itu tidak mungkin, ya kan? AC pasti juga punya, ya kan? Dan seterusnya. Nah, tulislah jumlah bendanya. Loh, Mister, nanti di sini kan dalam satu, ini kan rumahnya masing-masing, sedangkan nanti diskusinya kan dijadikan satu, gimana? Nah, kalian boleh ambil salah satu dari kalian. Jadi misalkan di kelompok satu kan ada Fanya, Abi, Deva, sama Jocelyn. Terserah nanti pakai datanya siapa. Pakai datanya Fanya boleh, punyanya Abi juga boleh, dan seterusnya. Yang terpenting adalah cara menghitungnya. Yang terpenting tadi adalah bagaimana menghitungnya. Seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, silakan ditulis kesimpulannya. Itu saja ya kegiatan kita hari ini. Jadi Mister ingin kalian diskusi dua kegiatan ini. Oke, silakan masuk ke kelompoknya sendiri-sendiri dulu. Oke, kelompok 1 bisa dinyalakan. Iya, Mister. Ya, dulu. Oke, kelompok 1 ada Fanya, ada Abi, ada Deva, ada Jocelyn. Nanti kelompok 1 Oke, nanti kelompok 1 siapa yang bagian nanti presentasi? Bisa Fanya ya? Tinggal dibacakan ya. Iya, Fanya. Iya, Mister. Hasil diskusinya kalian. Oke, tinggal dibacakan dari hasil diskusi kalian. Oke, ada pertanyaan dari LKPD tadi? Mungkin cara mengisinya sudah paham? Oke. Oke, bisa tinggal ya, silakan diskusi ya. Iya. Oke. Ya, itu aluminium itu termasuk konduktor atau enggak sih? Menurutku sih konduktor, soalnya dari pengapatannya kan bisa diketahui kalau lampunya menyala. Oke. Berarti dari yang hasil pengamatan yang tadi itu kita dapat nyimpulnya gimana? Halo, kelompok 3 ya. Sekarang ganti kelompok 3. Halo. Nah, nanti bisa cepat untuk membacanya. Oke, silakan diskusi. Ada yang tanyakan lagi bagaimana cara mengisi LKPD-nya? Itu yang maksudnya yang 250 per itu gimana tuh? Nah, untuk yang daya tadi ya, berarti yang kegiatan 1 kan, dia tanya yang kegiatan 1. Nah, di kegiatan 1 itu kira-kira nanti kalian diskusikan, kira-kira kalian mengartikannya seperti apa untuk kalau ada dua, kan tadi ada 2 besaran, satunya daya ya, misalkan satunya lagi kan tegangannya 220 volt, misalkan dayanya 15 watt. Nah, itu kira-kira artinya apa? Kamu bisa mengartikan misalkan ini ya, misalkan di alat listrik tadi ya, peralatan listrik tadi itu artinya energi yang dipakai itu sekian. Nah, atau
Atau kalian menuliskannya misalkan berarti daya, jadi kalian hanya mengartikan dari besarannya saja. Jadi berarti lampu tersebut memiliki daya sekian, tegangannya sekian. Nah, seperti itu, terserah kalian. Nah, Oke. kalau misalnya sih bilang pelajari tadi yang kita pelajari apa? Hanya daya dan energi. Berarti harusnya kalian menuliskannya, mengartikannya bisa dayanya dan bisa energinya. Oke? Iya, oke. Oke, ingin tanyakan lagi? Tidak, ya? Udah, enggak. Oke, ya sudah. Kalau gitu bisa tinggal ya silakan diskusi. Oke. Iya, thank you. Iya. Jumlah bendanya 2 kan. Dayanya ya udah, tunggu bentar. Tulis rumusnya ya. Ini sama kayak yang atasnya. Berarti dayanya berapa? 2 ya? Iya, dayanya 2. Berarti ini kan sama dengan sama dengan 2 dikali 2 dikali 200 dikali 3 ya. Per 1000 kali 100. Kayak 800 per 100. Berapa nih hasilnya? Bentar, gue hitung dulu. Iya. Itu hasilnya 960 lagi. Iya deh kayaknya. Coba. Salah. Iya dong. 920 ya. 960. 960. Iya. Ribu. Atau enggak? Enggak ya? Udah gitu aja. Oh, oke. Udah, berarti sekarang sih. Ya, Mister. Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, saya Fanya Maharani mewakili kelompok 1 yang terdiri dari Abi, Deva, dan Jocelyn akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai energi dan daya listrik. Jadi di diskusi ini kami melakukan percobaan energi dan daya listrik. Percobaan ini memiliki tujuan, yaitu melalui diskusi ini kami dapat menjelaskan tentang daya listrik, dan yang kedua adalah kami dapat menjelaskan tentang menghitung biaya penggunaan listrik. Dari diskusi kami menemukan hipotesis yang merupakan daya listrik dan energi listrik sama artinya semakin besar daya listrik, semakin besar pula biaya listriknya. Ini merupakan hasil diskusi kami. Kami menggunakan benda. Yang pertama itu ada lampu, di mana terdapat 220 volt per 15 watt, yang artinya peralatan tersebut bekerja dengan baik dengan tegangan 220 volt dan daya 15 watt. Yang kedua, terdapat benda yang memiliki 220 volt per 350 watt, yang artinya peralatan tersebut bekerja dengan baik dengan tegangan 220 volt dan daya 350 watt. Yang ketiga, ada pemanas atau kompor yang memiliki 220 volt per 600 watt, yang artinya peralatan tersebut bekerja dengan baik dengan tegangannya 220 volt dan dayanya 600 watt. Dan yang terakhir, terdapat setrika yang memiliki 220 volt per 300 watt, yang artinya peralatan tersebut bekerja dengan baik menggunakan tegangan 220 volt dan daya 300 watt. Dalam diskusi kami menghitung biaya penggunaan listrik yang terdapat pada benda di rumah kami. Oke, tanya.
perkiraan biaya penggunaan listrik pada benda-benda tersebut dalam satu hari jika dianggap harga 1 kWh adalah Rp800. Yang pertama, lemari es, di mana jumlah bendanya ada 1 dengan dayanya 250 watt dan pemakaiannya 24 jam. Cara menghitung biaya listriknya adalah daya kali jumlah kali waktu per 1000 kali 800. Sehingga ditemukan 1 kali 250 kali 24 per 1000 dikali 800 dan hasilnya adalah Rp4.800. Lalu terdapat TV yang jumlahnya ada 1, daya yang digunakan 200 watt dan pemakaiannya 3 jam. Biaya listriknya dihitung dengan rumus yang sama, yaitu daya kali jumlah kali waktu per 1000 kali 800, yang ditemukan 1 kali 200 kali 3 per 1000 kali 800, dan hasil akhirnya adalah Rp480. Dari hasil diskusi kami menemukan kesimpulan, yaitu bahwa daya listrik dan energi listrik sama artinya, yaitu semakin besar daya listrik, semakin besar biaya listriknya. Terima kasih. Oke, terima kasih Fanya sudah mempresentasikan ya hasil diskusi dari kelompok 1. Tepuk tangannya juga mana? Mana anggota kelompok 1-nya ini? Oke, itu tadi dari kelompok 1 dan 2. Kalau Mister lihat ya, Mister kembalikan lagi, Mister share screen ini. Oke, kita akan coba simpulkan bersama-sama ya. Bisa terlihatkah ini? Iya, bisa. Oke, Mister, kita sudah sampai di sini tadi ya. Tadi sudah ada video pertanyaannya. Nah, oke. Bisa coba simpulkan kita simpulkan bersama-sama seperti itu ya. Tadi kalian sudah menyimpulkannya juga sudah bagus. Hanya memang ada sedikit yang berbeda. Tadi Mister bilang di awal saat Mister baca LKPD kalian tadi Mister lihat ada yang berbeda, sedikit berbeda. Ada pada perbedaan, ada pada daya ya, daya listrik ya. Di daya listrik tadi ada menjelaskan mengartikan salah satu kelompok 3 tadi mengartikan dengan mengubahnya menjadi energi. Jadi suatu benda memiliki tegangan ya, dia akan bekerja pada tegangan tertentu gitu ya. Kemudian dayanya disebutkan. Ada yang menunjukkan dengan energinya. Nah, ini yang kita mau simpulkan bersama-sama. Dua-duanya sudah betul, tetapi kalau kita lihat di sini tadi di video tadi di awal sudah dijelaskan juga, Mister hanya ingin memperkuat lagi pendapat tentang menyimpulkan, kita simpulkan bersama-sama ya, kita bahas lagi bahwa energi itu adalah energi yang disebabkan oleh mengalirnya muatan listrik. Tadi kita sudah bilang, Mister sudah bilang di awal bahwa listrik itu kan ada karena ada muatan listrik yang mengalir pada suatu rangkaian. Itu artinya apa? Syarat adanya energi listrik itu kalau rangkaiannya tertutup, itu yang pertama, karena ada arus listrik seperti itu. Nah, muatan-muatan listrik yang mengalir ini ya yang mengakibatkan timbulnya adanya energi ya. Jadi energi listrik ini timbul karena ada muatan yang mengalir, ada perhitungannya. Nah, jadi energi listrik yang diberikan pada suatu sumber tegangan, ya kita anggaplah misalkan sumber tegangan ini DC bertegangan memiliki kuat arus misalkan, maka kita bisa tulis energi listrik itu adalah tegangan kali kuat arus kali waktunya, seperti itu. Nah, di mana nanti W ini atau energi ini ya memiliki satuan joule, seperti itu. Nah, apa bedanya dengan daya? Kalau kalian lihat di sini, daya itu adalah usaha per satuan waktu. Jadi satuannya di sini untuk daya ini adalah watt. Jadi W tadi atau energi tadi, kalau per satuan waktu itu yang kita sebut sebagai daya. Jelas? Iya, jelas. Oke. Untuk selanjutnya, Mister mau tunjukkan satu
penjelasan lagi mengenai cara menghitung. Di sini bisa coba ganti ya, tidak sampai sini supaya saya mau jelasin sedikit mengenai daya dari dengan cara menghitung beban biaya ya. Kalau kalian bisa lihat di sini. Oke, Mister ulang lagi. Jadi tadi Mister ingin tunjukkan bahwa kalau energi tadi kan W, kalau daya itu P. Nah, apa pengertiannya? Apa perbedaannya tadi? Kalau energi itu adalah usaha ya, usaha yang dilakukan karena dalam rangkaian listrik itu ada muatan listrik yang mengalir, yang berpindah. Sedangkan pada daya, kalau kalian lihat di situ ya, daya itu adalah usaha persatuan waktu seperti itu ya, sehingga satuannya kalau daya watt, kalau usaha atau W itu satuannya joule ya. Itu perbedaan yang pertama. Oke, terima kasih. Tadi sudah Mister jelaskan ya bagaimana cara menghitung menghitung dari sebuah beban listrik ya, berapa wattnya, dan kemudian kalian juga bisa membedakan antara daya dan energi listrik ya. Itu tadi sudah betul. Kalian juga sudah presentasi tadi sudah baik ya. Memang sedikit ada perbedaan, tetapi semuanya sudah betul, tidak ada yang salah ya, karena memang harus memang berbeda-beda ya, karena memang pertanyaannya memang seperti itu. Misal hanya ingin menuliskan supaya kalian bisa berpendapat ya, supaya memang bisa berpendapat. Oke, tapi kesimpulannya tetap sama, bahwa tadi Mister ulang lagi ya, bahwa satu, energi dan daya berbeda. Jadi kalau tertulisnya 25 watt itu artinya dayanya 25 watt, tetapi energinya adalah 25 watt per detik ya. Bedanya cuma itu saja. Artinya apa? Artinya kalau semakin besar dayanya ya, misalkan, maka energinya juga semakin besar. Seperti itu. Maka peralatan elektronik yang wattnya besar ya, yang dayanya besar, itu berarti beban biayanya juga besar. Oke, itu saja dari Mister. Oke, seperti biasa tadi sebetulnya ini bingung Mister, kelompok 1 dan kelompok 3 juga sama-sama cukup baik. Kemarin kalau Mister lihat, tapi kalau Mister lihat dari aktivitas kalian, Mister lihat kelompok 1 ya, kelompok 1 sudah diskusinya sudah lancar ya. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok 1 sudah begitu memberikan kegiatan pembelajaran ini begitu baik ya. Oke, itu saja. Ada yang tanyakan sebelum kita tutup dengan doa? Tidak ada? Enggak. Oke, kalau tidak ada, silakan. Tadi siapa yang berdoa, pimpin doa? Tasya ya, sorry. Ya, silakan Tasya pimpin doa. Kita tutup bersama-sama. Untuk menutupi kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Jaga kesehatan baik-baik ya. Iya, jaga kesehatan baik-baik ya. Oke, Thank you, Mister. Ya, thank you. Thank you, Mister. Ya, bye-bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi ini, tanggal 23 November 2020, saya Danang Trisaksono, mahasiswa PPG Daljab 2020, Angkatan 2, mahasiswa Universitas Negeri Malang, melakukan uji kinerja di SMP Bel kelas 9A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.